Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara virtual pada sore hari ini, di acara diskusi panel mengenai masalah pembelajaran COVID-19. Perkenalkan, nama saya Lulu Anissa Widiawati. Saya di sini sebagai moderator dalam memimpin acara pada sore hari ini. Adapun 3 panelis yang sudah hadir di room Zoom ini dari mahasiswa Untidar, yaitu ada Mbak Avanda. Selamat sore Mbak Avanda. Kemudian ada Mbak Eka. Selamat sore Mbak Eka. Kemudian ada Mbak Pia. Selamat sore Mbak Pia. Sebelum saya menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tonggak awal dari peradaban suatu bangsa, di mana dengan tingkat pendidikan yang tinggi, itu akan membentuk masyarakat yang berperadaban tinggi pula. Di masa pandemi COVID-19 yang tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran tatap muka, itu mengakibatkan sejumlah dampak yang cukup besar di kalangan pelajar Indonesia yang mengharuskan mereka untuk bisa belajar daring. Nah, dari kejadian tersebut, saya persilahkan kepada para panelis untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian, pada panelis yang pertama, yaitu Mbak Pia, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Silahkan Mbak Pia. Ya, terima kasih untuk Mbak Moderator. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran daring. Di masa pandemi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang membuat masyarakat harus melakukan aktivitas di dalam rumah dan berjaga jarak dengan orang lain. Pandemi juga berdampak pada bidang pendidikan. Yang dahulunya sekolah dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dilakukan secara daring atau online. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online atau virtual. Guru juga dalam melakukan pembelajaran daring, mereka memanfaatkan aplikasi sosial media seperti WA Group, Telegram, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Sejak dikeluarkan kebijakan pembelajaran daring, orang tua atau siswa banyak sekali yang mengeluh karena bagi mereka pembelajaran seperti ini sangat tidak efektif dan mengganggu pikiran mereka, bahkan membebani mereka. Dan bukan permasalahan itu saja, bagi orang tua atau keluarga yang kategori dalam ekonomi kurang mampu, mereka sangat berat untuk mengeluarkan biaya untuk membeli kuota karena biaya juga sangat besar. Untuk makan saja bagi mereka sulit, ditambah pengeluaran untuk membeli kuota. Siswa juga banyak sekali yang mengeluh pembelajaran dilakukan secara daring, karena terkadang mereka menemui permasalahan yaitu seperti jaringan internet yang tidak bagus atau tidak stabil. Apabila mereka yang tinggal di desa terpencil yang sangat sulit mengakses internet, yang menjadi penghalang mereka untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai HP untuk mengakses internet mereka. Mereka jadi kebingungan dalam melakukan pembelajaran daring seperti ini. Ditambah tugas yang begitu banyak yang diberikan kepada siswa. Dan terkadang mereka belum mengerti tentang materinya, tapi sudah diberi tugas, yang membuat kebanyakan siswa stres dan tidak semangat dalam melakukan pembelajaran. Orang tua juga harus turun tangan dalam mengerjakan tugas anaknya. Jadi, saran saya, guru jangan terlalu membebani peserta didiknya karena permasalahan yang dihadapi itu berbeda-beda. Dan semua peserta didik juga tidak semuanya menerima pembelajaran daring seperti ini. Dan pembelajaran harus dilakukan semenarik mungkin agar peserta didik tidak bosan, dan pemerintah pun harus memberikan bantuan kuota untuk pembelajaran mereka. Terakhir, orang tua harus sabar dalam menghadapi anak melakukan pembelajaran daring dan harus memberi semangat agar mereka tetap melakukan pembelajaran secara lancar dan baik.
Guru juga harus meringankan tugas serta melakukan pembelajaran yang bikin peserta didik menjadi semangat untuk melakukan pembelajaran daring. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai pembelajaran daring yang saat ini dilakukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Lalu, apakah Mbak Pia yakin dengan adanya subsidi dari pemerintah, subsidi kuota dari pemerintah itu dapat menjadikan anak lebih giat dalam melakukan pembelajaran di masa daring ini, atau justru mereka malah menggunakan subsidi paketan dari pemerintah ini untuk bermain game misalnya, atau untuk berselancar di dunia maya? Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Moderator. Menurut saya, tergantung dari anaknya Mbak, karena tidak semua anak bermain game online. Mungkin ada beberapa anak yang tidak bermain game online, jadi menggunakan kuotanya untuk belajar. Dan ada juga anak yang menggunakan kuota bantuan dari pemerintah untuk kesenangan mereka. Menurut saya itu bisa digunakan. Maaf Mbak. Nah, pertanyaan tentang anak rajin atau tidaknya tergantung juga pada anaknya dan bimbingan orang tuanya. Di masa pandemi, saya melihat anak didik cuma belajar kalau ada tugas. Selebihnya waktunya hanya dihabiskan untuk bermain saja. Mungkin ada sebagian yang rajin belajar. Kemungkinan anak tersebut mendapat dukungan dan motivasi dari orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Jadi dia ada hasrat untuk tetap belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan kuota belajar juga tidak semuanya aplikasi bisa digunakan. Ya, menurut saya itu saja, Mbak. Apabila kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, kesimpulannya bahwa ya tidaknya seseorang itu tidak dipengaruhi oleh kuota yang ada, tapi juga dipengaruhi oleh motivasi dari kedua orang tuanya. Kemudian kita akan beralih ke panelis yang kedua, yaitu Mbak Avanda. Kepada Mbak Avanda, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan pendapat. Jadi pendapat saya mengenai pembelajaran pada masa COVID ini, yaitu dengan adanya COVID-19 memaksakan pemerintah untuk membuat kebijakan baru dalam aspek pendidikan. Kebijakan ini yaitu dengan diadakannya pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Guru dan murid tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melewati media komunikasi conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Disinilah pentingnya orang tua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Untuk menjalankan kebijakan Kemendikbud tersebut, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan dapat mengakses banyak ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, belajar online bukanlah suatu penghalang untuk menjadikan pembelajaran secara efektif. Tetapi pada kenyataannya masih saja banyak penghambat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar efektif secara online. Penghambat tersebut diantaranya satu, penguasaan teknologi yang rendah dalam masyarakat. Banyak dari kalangan siswa yang masih sangat rendah dalam penguasaan teknologi, terutama siswa yang hidup di pelosok negeri. Banyak dari mereka yang hanya menggunakan perangkat telekomunikasi elektronik yang seadanya saja, sehingga mereka sulit untuk mengakses pembelajaran secara online. Tak hanya siswa saja, banyak guru di Indonesia juga yang memiliki gagap teknologi. Tercatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi saat mengajar. Hambatan ini juga dirasakan oleh kalangan orang tua. Banyak orang tua yang tidak paham mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi belajar yang menjadi media pembelajaran selama proses belajar daring.
Penghambat yang kedua yaitu jaringan internet. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat pembelajaran secara online pasti membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Jaringan internet ini bisa memanfaatkan Wi-Fi maupun jaringan seluler. Dengan memanfaatkan Wi-Fi dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, kita bisa lancar saat mengakses materi. Namun jaringan Wi-Fi juga akan terputus saat mati listrik. Dan juga banyak dari kalangan masyarakat yang memanfaatkan jaringan seluler. Yang kita tahu jaringan seluler itu tidak bisa stabil karena letak geografis yang jauh dan mungkin karena juga keadaan cuaca yang buruk. Sehingga dengan hal tersebut membuat siswa kesulitan saat mengakses materi. Penghambat yang ketiga yaitu masalah biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring sering menjadi masalah tersendiri. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan juga dalam pemakaian jaringan internet pun semakin boros. Sehingga banyak orang tua dan siswa yang mengeluh, karena banyak uang yang harus dikeluarkan hanya untuk membeli kuota internet. Hanya itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Vanda. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk agar bisa elemen masyarakat itu bisa mengikuti era digital yang di masa pandemi COVID-19 ini memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan? Ya mungkin yang bisa dilakukan pemerintah itu seperti melakukan sosialisasi tentang teknologi kepada masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat yang tinggal di pelosok negeri. Karena mungkin akan di pelosok negeri itu pengetahuan yang minim tentang teknologi. Terus yang kedua, pemerintah juga kursus, terutama kursus komputer, pelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA. Karena kita banyak mengetahui bahwa tidak semua siswa itu paham mengenai teknologi. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, memang benar bahwa sosialisasi dan juga pembelajaran tentang teknologi ini memang dibutuhkan di era pandemi COVID-19 ini, tetapi juga harus mematuhi tentang protokol kesehatan juga. Kemudian menuju ke panelis yang terakhir, kepada Mbak Eka, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Dampak pandemi COVID-19 ini di Indonesia sangat berdampak baik di sektor pendidikan maupun sektor yang lain. Dampak di sektor pendidikan ini sangat dirasakan oleh semua kalangan, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru, maupun dosen. Mereka mendapatkan tantangan baru dalam proses pembelajaran yang tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan dilakukan secara online. Tanpa persiapan yang matang, tentu saja banyak terjadi kesalahan dan ketidakefektifan dalam pembelajaran yang menyebabkan pendidik dan peserta didik mengalami kendala. Menurut saya, kalau kita sebagai mahasiswa masih dapat mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik. Ya, walaupun tetap ada banyak kendala seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Pia dan Mbak Vanda, misalnya dari kendala sinyal, kuota internet, maupun kendala yang lain. Tapi sebagai mahasiswa kita pasti tahu bagaimana dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi itu semua. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada anak-anak yang misalnya mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka kebanyakan belum terlalu paham tentang teknologi. Dan tidak semua orang tua juga dapat mendampingi mereka ketika belajar. Hal itu menjadi hambatan tersendiri bagi mereka.
Selain itu, rasa malas pada anak untuk mencari dan mempelajari materi sendiri juga membuat mereka kewalahan ketika akan menghadapi ujian yang dilakukan secara online. Sebagai mahasiswa, kita dapat bergerak baik secara individu maupun kelompok untuk membantu mereka. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan belajar bersama anak-anak, mendampingi mereka dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru secara daring. Karena banyak anak yang kesulitan menyerap materi pelajaran disebabkan oleh metode yang digunakan oleh guru membuat anak merasa cepat bosan. Nah, untuk mengatasi itu, kita dapat memberikan cara belajar yang cukup menyenangkan bagi anak. Contohnya seperti kuis, mengajari mereka menggunakan aplikasi belajar, ataupun menyelipkan game di sela-sela pembelajaran agar anak tidak merasa bosan dan bersemangat dalam belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eka. Mbak Eka tadi memaparkan bahwa masih banyak yang belum menguasai tentang teknologi pendidikan dan juga sinyal yang kurang mendukung. Nah, lalu bagaimana langkah dari mahasiswa tersebut untuk mensukseskan programnya di tengah kendala yang dihadapi tersebut? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, langkah yang dapat dilakukan kita sebagai mahasiswa yaitu dengan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu belajar bersama anak-anak, mendampingi mereka ketika belajar online, dan mengajari mereka cara menggunakan gadget, cara menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, itu secara tidak langsung juga kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada mereka bagaimana cara menggunakan teknologi. Untuk masalah sinyal yang kurang mendukung, mungkin masyarakat sekitar bisa bersama-sama swadaya untuk memasang jaringan internet, yaitu berupa Wi-Fi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eka. Mungkin mahasiswa perlu ini untuk menerapkan solusi yang disampaikan oleh Mbak Eka. Usai sudah diskusi pada sore hari ini, adapun kesimpulan yang bisa diambil yaitu bahwa dampak dari COVID-19 ini sebetulnya juga memberikan sebuah pelajaran hidup, baik untuk para pendidik maupun bagi para peserta didik untuk di bidang pendidikan ke depannya, khususnya pada proses belajar mengajar. Sehingga dengan memahami pembelajaran yang didapat ini diharapkan nantinya bisa menciptakan kreativitas baru untuk mengatasi masalah pendidikan di kemudian hari. Dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan inovasi baru di bidang teknologi pendidikan yang mungkin tanpa adanya COVID-19 ini, hal tersebut tidak datang secepat yang kita bayangkan. Selain itu, ada pun pesan yang disampaikan yaitu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sehingga nantinya COVID-19 ini cepat berakhir dan kita semua bisa berkumpul di kampus kita tercinta Untidar. Dan juga tak lupa kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pandemi ini juga segera diangkat oleh Tuhan. Sekian acara diskusi panel pada sore hari ini. Terima kasih kepada ketiga panelis kita yaitu Mbak Pia, Mbak Avanda, dan juga Mbak Eka yang telah berkenan untuk menghadiri acara pada sore ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan juga kita bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa kita dapat dari diskusi panel pada sore hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila
ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.